memiliki rangkaian tema dari firman Tuhan yang diharapkan bisa menguatkan kita ya menjalani sepanjang tahun 2022 ini. Kita mengambilnya dari Kitab Korintus ya. Demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Minggu lalu kita sudah belajar kebenaran tentang topik iman. Minggu ini kita akan maju ke pengharapan ya. Kita akan bersama-sama memasuki satu tema baru yang cukup penting ya. 3 topik ini berarti ditinggalkan oleh Rasul Paulus untuk dimiliki dan tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Pengharapan apa yang Anda miliki dalam kehidupan saat ini? Silahkan ibu-ibu. Kalau misalnya saat ini memasuki tahun 2022 dengan kondisi yang kita tidak tahu gitu ya, masih berkabut apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Tapi apakah kita memasuki tahun 2022 itu begitu saja tanpa ada cita-cita, mimpi, harapan gitu ya? Saya harapkan semua memasuki tahun 2022 meskipun kelihatannya berkabut, bahkan mungkin untuk sebagian orang gelap gitu. Kita tetap memiliki harapan. Ada yang mau sharing kira-kira pada waktu khususnya pergantian tahun ya, di akhir tahun lalu memasuki tahun baru masih bulan Januari, di antara ibu-ibu yang mau share tentang harapan apa yang dimiliki? Menjalani hidup tanpa pengharapan itu sama dengan seperti robot atau mesin ya. Kalau misalnya kita bekerja sudah terbiasa dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, apalagi pekerjaannya sama, rutinitas. Nah, kemudian kita sudah tidak punya lagi tujuan, fokus, mau apa dengan pekerjaan kita, hasilnya mau bagaimana. Nah, itu kayaknya kita jalani dengan rutinitas. Jadi manusia itu kalau hidup tanpa harapan itu ya kayak mesin, kayak robot ya. Jadi kita tetap harus punya mimpi, kita tetap harus punya harapan. Ada nggak di antara ibu-ibu, silahkan yang mau sharing? Minggu lalu kita dengar ya kesaksian dari Cimeli ya, Cimei Meli, hari ini dia nggak bisa hadir. Bagaimana dia punya harapan di tahun kemarin 2021 dan tercapai harapannya di dalam pekerjaannya ya. Nah, silahkan kalau ada ibu-ibu yang lain, satu aja yang mau mengungkapkan harapannya. Mimpi di tahun 2022 apa? Baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Ya, semua. Ya, yo Emil. Ya, pengharapan saya sekarang itu tertuju nggak cuma yang ada di depan mata, tapi berjalan bersama Tuhan untuk mencapai sesuatu yang kekal semua. Amin ya. Minggu lalu kan kita berbicara tentang iman ya. Jadi dalam iman itu ingat 2 hal aja gitu. Yang lainnya boleh lupa tapi ingat 2 hal ya. Jadi iman itu perlu ada di kepala kita dan di hati kita ya. Yang timbul dari firman. Jadi firman itu harus kita genggam di pikiran kita dan juga di hati kita gitu. Kemudian di dalam iman itu kita punya bukti, punya dasar ya. Janji dan firman Tuhan itu ya dan amin gitu. Kejadian terjadi terus, lalu kita punya harapan meskipun belum kelihatan. Dan hari ini kita akan melihat ya, harapan yang belum kelihatan itu, yang seperti tadi Emil katakan, lebih daripada hidup di dunia ini ya. Harapan kita sebagai orang percaya itu harus lebih dari apa yang bisa kita lihat. Nah, ini seringkali sudah dijadikan ilustrasi ya, bahwa manusia itu dapat bertahan hidup tanpa makan 40 hari katanya ya. Bahkan ada yang lebih sampai 70 hari ya. Mahatma Gandhi pernah mogok makan karena protes gitu ya.
itu selama 21 hari. Tanpa makan, hanya minum beberapa teguk. Jadi rata-rata manusia itu bisa bertahan 46 jam sampai 70 hari untuk tidak makan. Tapi langka ya yang sampai 70 hari. Secara umumnya 40 hari. Tubuh kita ini sama Tuhan dibuat luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita 6 jam aja nggak makan, kita masih punya cadangan untuk energi ya, dari glukosa biasanya, itu dari lemak kita. Lalu kalau 3 hari kita nggak makan, kita juga masih punya cadangan dari hati, dari liver. Jadi disebutnya autopagi, kita makan tubuh kita sendiri istilahnya ya. Jadi dari lemak kita dicairkan untuk bisa jadi energi, kemudian dari liver kita juga punya sumber energi gitu ya untuk dibagikan, dan konsumsi yang paling besar itu otak ya. Otak itu bisa 25%, kalau dari liver itu 70% katanya disalurkannya itu ke otak. Tetapi kemudian sesudah itu kalau kita lebih dari 3 hari, otak kita akan mengalami penurunan fungsi ya kalau nggak makan. Tanpa air manusia bisa bertahan 3 hari. Tanpa udara sekitar 3-4 menit. Tanpa harapan, manusia meskipun masih bernapas, tapi kehidupan rohani dan sukacita jiwanya gitu ya mati ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa harapan 1 detik katanya. Di puncak gunung Mount Everest tanpa tempat berlindung 3 jam manusia bisa bertahan hidupnya cuma 3 jam. Nah, jadi kita bisa bandingkan ya, dibandingkan dengan makanan, air, udara, tempat perlindungan gitu ya. Kita masih bisa hidup tahan beberapa lama. Tapi kalau tanpa harapan, hidup kita benar-benar seperti robot, seperti mesin yang tidak ada lagi sesuatu kehidupan yang sebenarnya gitu ya dari Tuhan menciptakan manusia. Tuhan ingin bahwa kita ini tetap apapun kondisinya, kita tetap memiliki pengharapan. Sekarang kita lihat pengharapan apa yang dijanjikan Alkitab. Kita baca di dalam Ibrani 6, 19 sampai 20. Coba tolong Cisiucen ya bacakan ayat ini. Cisiucen silahkan dibacakan. Ya. Ibrani 6, 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah melabuhkan sampai ke belakang. Tabir di belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi iman besar sampai selama-lamanya. Ya, kita melihat dulu ya apa arti pengharapan di dalam Alkitab, supaya kita jangan berkata saya punya pengharapan di dalam Tuhan tapi nggak tahu pengharapannya apa gitu ya. Di sini dikatakan pengharapan itu ibarat apa? Sauh yang kuat. Sauh. Ada yang tahu sauh itu apa? Nggak tahu. Sauh nggak tahu? Ini sauh. Dalam setiap kapal ya itu pasti ada sauh, jangkar. Oh, ya, jangkar. Jangkar. Ya. Jadi hidup kita ini kalau ibarat perjalanan ya, kita itu ibarat perjalanan kapal misalnya. Kalau tidak punya pengharapan, tidak punya jangkar, itu ibarat kapal yang tidak punya jangkar. Artinya tidak akan pernah bisa berlabuh dan selalu akan dihanyutkan oleh arus dan gelombang air. Ya. Jadi setiap orang percaya itu dia punya sama Tuhan itu dikasih jangkar yang kuat untuk dia tahu kemana akhir hidupnya berlabuh gitu. Dan akhir hidup manusia berlabuh bukan hanya sebatas apa yang bisa dilihat mata seperti tadi Emil katakan ya. Di belabuh kita itu dimasukkan ke tubir yang sangat dalam ya. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir katanya ya. Jadi di dalam Tuhan Yesus kita mempunyai pelabuhan
yang lebih daripada batas hidup kita di dalam dunia ini saja dan apa yang kita lihat di dalam dunia ini saja. Ya, jadi perjalanan hidup kita kalau ibarat kapal, kita bukan kapal yang diombang-ambingkan perjalanan arus dunia ini, gelombang badai dunia ini, lalu nggak punya tempat kepastian yang aman untuk kemana akhir dari hidup kita, gitu ya. Nah, itu setiap orang percaya kepada firman Tuhan, dia sama Tuhan dikasih jangkar untuk kita mempunyai harapan akhir hidup yang pasti berakhir dengan aman, ya. Dan lebih dari apa yang kita harapkan yang bisa kita lihat dengan mata. Kita baca lagi Efesus 6 ayat 17. Saya minta Lina, tolong bacakan. Lina, ada enggak? Ini sambil dicek ya. Sambil dicek mendengarkan enggak. Kalau enggak ada, Cilian. Silahkan. Di-unmute dulu. Ada nggak? Efesus 6 kan semua? Oh iya. Sebentar. Ada. Ya. Ada. Efesus 6 ayat 17. Ini ya. Ya, Lina. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Di sini meskipun tidak berkaitan ya, tidak ada kata pengharapan, tapi kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu yang paling pasti itu adalah keselamatan ya. Semua orang berharap selamat. Dalam kehidupannya di dalam dunia ini semua orang berharap untuk selamat ya. Jadi pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu adalah semua berujung dengan selamat gitu. Jadi pengharapan di sini diibaratkan satu senjata pelengkapan yang diberikan oleh Tuhan, ketopong. Ketopong itu ada yang tahu ini. Ketopong itu adalah topi baja untuk melindungi seorang tentara. Pada waktu itu tentara Romawi ya, kalau berperang, karena zaman dulu belum ada bom, belum ada nuklir gitu ya, belum ada perang udara, jadi perang darat, dan senjatanya juga masih tombak, lembing, panah gitu kan, pedang. Jadi mereka harus punya perlengkapan. Kemarin iman diumpamakan seperti perisai gitu kan, yang melindungi dari panah api, si jahat. Nah, kalau pengharapan itu diibaratkan topi baja yang pasti membuat kepala aman gitu ya, menjamin keamanan kepala. Jadi kalau kita punya pengharapan, maka hati dan pikiran kita itu akan mengalami ketenangan. Karena apa? Ada jaminan kepastian keselamatan. Ketopong itu juga seperti untuk bisa kita melihat ke depannya gitu ya. Kita melihat bahwa tujuan hidup kita ini bukan hanya berakhir di apa yang bisa kita lihat dengan mata di dunia ini saja ya. Ada pengharapan yang lebih jauh dari kehidupan di dalam dunia ini, yaitu kita mempunyai keselamatan di dalam anugerah Tuhan Yesus. Kita baca selanjutnya di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 62 ayat 23 dan ayat 6. Silahkan tolong dibacakan oleh Ibu Heni ya. Ibu Heni tolong bacakan. Di-unmute dulu. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 dan 6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Ya, jadi Alkitab lebih menjelaskan lagi ya bahwa setiap orang percaya itu harus punya pengharapan, meskipun mungkin saat ini kita sedang ditimpa sama masalah pencobaan yang bikin kita rasa-rasanya aduh putus asa gitu ya. Nggak ada lagi pengharapan yang bisa diharapkan untuk saya, apalagi kalau kita misalnya ditimpa oleh satu penyakit yang divonis
ini mah ujungnya udah kematian seperti kanker dan lain sebagainya gitu ya. Seolah-olah nggak ada lagi harapan dalam hidup saya gitu untuk kehidupan di dalam dunia ini. Nah, kita bisa aja merasa tidak berdaya, kita merasa aduh benar-benar gelap di dalam dunia ini, tapi tidak membuat kita benar-benar putus asa, karena selalu ada harapan bagi orang percaya. Kita punya tujuan yang lebih jauh dari hidup di dalam dunia ini saja, dan itu kita dapatkan hanya dari Allah, ya. Sehingga kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, punya iman di dalam pengharapan kepada anugerah Tuhan Yesus, apapun kondisi keadaan kita di dalam dunia, kita akan tetap merasakan jaminan, rasa aman, nggak khawatir, nggak gelisah. Itu bedanya ya, pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya dengan pengharapan yang pada umumnya ada di dalam setiap hati manusia. Karena manusia tanpa pengharapan, ingat tadi dikatakan nggak bisa hidup, nggak bisa survive. Ya banyak orang yang merasa udah nggak ada harapan, ya mereka bunuh diri, nggak bisa benar-benar putus asa gitu ya. Tapi bagi orang percaya kita tidak bisa putus asa. Nah, pengharapan kalau di dalam Perjanjian Lama pakai bahasa Ibrani itu ada beberapa kata ya. Tapi yang paling sering dan yang paling yang ingin saya berikan gambaran ya untuk kali ini juga saya dapatkan dari seorang teman ya yang mengirim lewat WhatsApp tentang gambar daripada pengharapan. Itu salah satu artinya itu adalah tali gitu ya, bahasa Ibraninya tikwah. Jadi salah satu tali yang diulurkan. Jadi pengharapan kita itu adalah seperti tali yang diulurkan tangan Allah. Ya. Tali yang diulurkan oleh Allah untuk menolong kita dalam kondisi yang gawat darurat, SOS istilahnya ya. Jadi ini kita lihat ya, ada seorang yang diselamatkan lewat tali yang diulurkan dari atas. Nah, itu arti kata pengharapan yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Jadi apapun kondisi yang di dalam dunia ini, memang Allah tahu maut sudah menjalar gitu ya. Jadi manusia perlu uluran tali pertolongan dari Allah, dan itulah harapan satu-satunya untuk manusia akan hidup selamanya gitu. Itulah pengharapan. Kalau dalam Perjanjian Baru, kata pengharapan itu ditulisnya pakai bahasa Yunani ya, elpis atau elpisein. Mengharapkan penuh rasa percaya, sabar, dan tabah hati tekun. Ya, jadi pengharapan memerlukan kesabaran dan percaya, nggak cuma ngarepin tapi diem aja gitu ya. Nggak ada sesuatu yang kita kerjakan, enggak ya, tapi pada waktu kita berharap kepada penggenapan janji Tuhan, kita berharapnya dengan menaruh percaya akan masa depan kita, dan sabar dan tekun menanti penggenapan janji Tuhan, menanti bukti apa yang kita harapkan itu terjadi gitu ya. Nah, ini ada satu gambaran juga yang bagus ya. Jadi dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini oleh Rasul Paulus, iman, pengharapan, dan kasih gitu ya. Pada waktu kita lahir, lalu kita di satu titik kami pertobatan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dari sejak itu kita punya iman ya. Kita berjalan sepanjang hidup kita dengan iman. Kemudian kita punya pengharapan. Ini harus kita punya sampai kita meninggalkan dunia ini ya. Dan kemudian kasih dikatakan itu lebih daripada kasih ini lebih daripada iman dan pengharapan. Dia akan ada sampai kekekalan ya. Dia akan ada sampai kekekalan. Ini akan dibahas nanti minggu keempat ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa sepanjang hidup kita di dalam dunia ini, sesudah kita percaya Tuhan, kita harus punya iman dan pengharapan. Dan kemudian kita akan melihat betapa sepanjang hidup kita itu kasih Allah itu penuh, nyata gitu ya. Pada waktu kita punya iman dan pengharapan kepada Allah, kita akan melihat keindahan di setiap musim hidup kita. Dan kemudian kita akan percaya bahwa sesudah kita mati pun kita akan tetap merasakan kasih Allah yang sifatnya kekal. Ya, orang yang mengharapkan masa depan itu masih dapat khawatir ya. Sebaliknya dalam kitab suci ia tidak merasa bimbang dan takut. Jadi kita bisa ya dilanda khawatir, takut misalnya dengan keadaan di dalam dunia ini. Tapi kita kalau punya harapan
yang lebih jauh lagi seperti sauh yang dilempar ke belakang tubir katanya ya, kita punya pegangan sehingga dengan penuh kesadaran kita bisa berani menghadapi apa yang terjadi di depan meskipun kelihatannya suram. Ini pengharapan itu ibarat satu benih daripada benih tumbuhan yang hidup ya, yang satu kali akan berbuah dan kita akan melihat bukti kenyataan daripada kebesaran kasih Tuhan. Ada satu ilustrasi ya, seorang ayah punya 4 anak, dia ingin anak ini selalu punya pengharapan meskipun apa yang dilihatnya suram atau jelek gitu ya. Jadi dia ingin membuka wawasan anaknya bahwa kita itu harus punya harapan meskipun apa yang dilihat mata tidak baik gitu. Jadi dia mengutus ke 4 anaknya ini pergi ke hutan untuk melihat pohon pir di musim yang berbeda-beda ya. Si anak sulung disuruh pergi ke hutan di musim dingin. Kemudian si anak yang kedua disuruh pergi ke hutan di musim semi. Anak ketiga di musim panas, anak keempat di musim gugur. Pada waktu mereka kembali, mereka memberikan laporan yang berbeda tentang buah pir ya. Si anak pertama mengatakan buah pir itu jelek, batangnya bengkok-bengkok gitu ya. Anak kedua yang datang di musim semi mengatakan buah pir itu penuh dengan kuncup-kuncup hijau. Lalu anak ketiga mengatakan yang disuruh pergi di musim panas, buah pir itu penuh dengan bunga-bunga yang semerbak harum, katanya ya, indah. Terus anak keempat yang pergi di musim gugur dikatakan bahwa pohon pir itu banyak buah yang matang dan ranum, ya sedap sekali gitu. Keempat anak ini melihat karena di 4 musim yang berbeda, maka dia melihat dengan matanya pemandangan yang berbeda tentang buah pir. Lalu ayahnya berkata, sebetulnya apapun yang kita alami dalam setiap musim hidup kita, kita harus punya pengharapan bahwa pada akhirnya, pada waktunya semuanya itu akan menghasilkan buah yang indah gitu ya. Buah yang indah. Jadi janganlah cuma percaya kepada apa yang kita lihat meskipun pada waktu kita susah kita jalani ya, karena semuanya akan menghasilkan buah keindahan. Ini juga ilustrasi yang diberikan oleh teman saya ya, indah sekali. Jejak-jejak orang berpengharapan. Jadi kita akan melihat banyak sekali jejak-jejak orang yang mereka bergumul dalam pengharapan dan mereka melihat keindahan daripada pengharapan yang ada di hati mereka gitu ya. Mimpi yang ada di hati mereka itu indah pada akhirnya. Ini adalah Florence May Chadwick ya. Dia kelahiran 9 November 1918, meninggal di usia 76 tahun. Dia orang Amerika dan dia akhirnya terkenal sebagai perenang di lautan yang jarak jauh gitu ya. Nah, dia pernah satu kali itu berenang untuk berenang jarak jauh ya, sekitar 26 mil antara Pulau Catalina dan garis pantai California. Pada waktu berenang itu dia dijaga ya oleh perahu-perahu kecil yang mengawasi hiu, jadi menjaga keamanan dia gitu. Nah, kemudian sesudah dia berenang 15 jam, dia melihat kabut tebal. Lalu dia mulai merasa, saya itu nggak akan mampu mencapai garis pantai California gitu ya. Jadi dia mulai berkata kepada ibunya yang ada di dalam salah satu perahu itu, saya nggak akan mampu, saya ragu ya, saya tidak akan mencapai garis, apalagi garis pantainya nggak kelihatan karena berkabut. Lalu akhirnya dia masih bertahan mencoba berenang 1 jam, tapi karena di dalam hatinya sudah nggak ada pengharapan bisa mencapai gitu ya, akhirnya dia minta ditarik ke atas. Dan kemudian sesudah ditarik ke atas, saat dia duduk di perahu, tidak lama kemudian dia melihat, aduh, handeel gitu ya, menyesal karena ternyata garis pantainya tinggal 1 mil. Jadi yang 15 jam dia berenang udah bermil-mil, cuma sisa 1 mil karena kehilangan pengharapan, akhirnya dia tidak mencapai garis pantai. Nah, kemudian 2 bulan selanjutnya dia mencoba lagi ya. Dan ternyata hal yang sama, kabut tebal muncul lagi menjelang di akhir finish dia. Dia nggak tahu ini garis pantai masih jauh atau enggak gitu ya. Tapi sekarang dia dari pengalaman yang lalu dia tetap menyimpan harapan bahwa
garis pantainya itu udah dekat gitu ya. Jadi dia menyimpan gambaran mental bahwa garis pantainya itu sudah dekat gitu. Dia berharap dia akan bisa mencapai garis pantai sudah dekat, dia akan mencapai, dan akhirnya kemudian dia berhasil ya. Jadi dia tercatat sebagai perenang yang pernah berhasil menaklukkan teluk itu gitu ya, berenang di teluk itu. Nah, ini juga ada beberapa rekan pelayanan saya ya yang menjadi teladan di mana mereka tidak putus harap meskipun mereka dalam kondisi hidup yang seharusnya kalau orang pada umumnya udah nggak ada harapan gitu ya, karena mereka divonis penyakit kanker. Ini tahu siapa pendeta siapa? Ada yang tahu? Udah almarhum? Yang di kiri? Yang di Hok Im Tong teh pendeta siapa ya? Pendeta Albert Rumbo. Iya betul. Ya, pendeta Albert Rumbo ya. Satu kali pada waktu tahun 2018. Pendeta Albert Rumbo. Ya, pendeta Albert Rumbo ya. Albert Rumbo. Dia divonis menderita kanker dan pada ujung-ujung akhirnya itu kankernya itu dia berupaya sampai berobat ke Malaysia segala macam ya dengan kemajuan teknologi, tetapi kasus kanker dia itu udah nggak bisa ditolong lagi ya. Jadi medis angkat tangan. Sesudah medis angkat tangan, apakah dia kemudian putus asa lalu udahlah saya tinggal tunggu kematian gitu ya? Nah dia katakan tidak ya. Jadi yang saya tahu sampai akhir hidupnya itu dia pelayanan lebih daripada orang sehat. Pergi ke Bali, kemana-mana memberitakan Injil. Saya kaget di tahun 2018 itu pada waktu itu saya pernah mendengar bahwa pendeta Albert Rumbo sakitnya parah gitu kan, sedang parah-parahnya. Lalu pada saat itu saya di rumah sakit Bormio, suami saya luka bakar gitu ya. Pendeta Susamsuri sedang luka bakar. Tiba-tiba di depan pintu itu muncul dia. Saya lupa ya, saya sama sekali tidak ada dalam bayangan saya bahwa pendeta Albert Rumbo bisa besuk, karena di dalam bayangan saya pendeta Albert Rumbo malah lagi sakit kanker, sakit parah gitu. Nah waktu itu saya memang sedang janji ada seorang pendeta namanya pendeta Yosua ya yang akan menengok. Dia salah, dikira masih di rumah sakit Santosa, padahal pendeta Susamsuri udah dirawatnya pindah ke Bormios gitu. Jadi saya sedang menunggu pendeta Joshua yang berjanji akan ke Bormios gitu ya. Lagi OTW katanya, on the way dari Santosa ke Bormios. Jadi begitu pendeta Albert Rumbo datang, saya memanggilnya pendeta Joshua. Ayo pendeta Joshua masuk gitu. Udah dalam kamar baru saya sadar ini bukan pendeta Joshua gitu ya, pendeta Albert Rumbo. Nah kemudian doa dia itu yang paling menguatkan ya, doa dia itu yang paling menguatkan dan sampai saat ini saya ingat ya apa isi doanya. Dan dia katakan dia itu tidak mau meninggal dengan hanya tergeletak berbaring. Jadi selama dia masih kuat berjalan, dia akan berjalan. Dia tidak mau tergeletak berbaring katanya. Jadi dia punya pengharapannya, punya pengharapan, punya mimpi bahwa dia itu tetap harus berjuang, bisa tetap dipakai Tuhan meskipun kondisinya sudah kalau secara manusia tidak berpengharapan. Ya secara medis sudah tidak ada pengharapan untuk dia sembuh. Lalu ini salah satu rekan saya ya, ini masih hidup ya. Ini dulu pernah satu kamar juga pada waktu di sekolah teologi di Malang. Namanya pendeta Reni ya. Dia divonis kanker, di kemo, pada waktu kemo itu kepada dia itu efeknya itu sampai melepuh kulitnya gitu kan. Rambut rontok sampai botak gitu dan kemudian mual dan lain sebagainya, tapi dia berjuang terus gitu ya. Dia tetap melayani, dia tetap khotbah, kemudian dia sempat jatuh dari motor, dia sempat jatuh dari COVID, dan terakhir juga dia kembali lagi bolak-balik masuk rumah sakit ya. Sekarang pun masih tetap bolak-balik rumah sakit, tapi dia masih tetap khotbah hampir setiap minggu gitu ya. Dia melayaninya di daerah Kalimantan. Jadi kita lihat ya, jejak-jejak daripada orang-orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus, meskipun kalau secara manusia mereka itu divonis penyakit yang mematikan gitu ya, tapi mereka bisa tetap melayani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12 ya. Jadi di dalam pengharapan itu ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, bukan hanya duduk diam menanti Tuhan datang atau menanti keselamatan, tapi kita perlu sabar, kita perlu bertekun di dalam doa, dan kita tetap teguh di dalam iman. Ya. Terakhir di November saya divonis penyakit yang memang ujung-ujungnya juga mematikan gitu ya, meskipun lebih ringan dari kanker, tetapi cukup berat juga gitu.
mendengar hal itu, saya mulai count down ya, mulai wah hidup ini berarti semua orang sebenarnya harusnya count down gitu ya, tapi kalau kita nggak punya penyakit kita nggak mikir gitu kan. Semua orang kan sebetulnya kalau hidup di dalam dunia ini harapannya apa ya, pasti semua harapan yang negatif gitu ya, harapan buruk artinya yang tersedia bagi kita itu adalah maut, kematian, penyakit dan lain sebagainya ya, apalagi usia makin tua. Tapi kalau kita begitu divonis satu penyakit yang memang ujung-ujungnya itu maut gitu ya, mematikan, jadi kita mulai hitung mundur. Aduh, berapa tahun lagi nih saya bertahan hidup di dalam dunia gitu ya. Saya ingat pada waktu Natal kemarin, pas saya jalan-jalan gitu ya, pas saya ke Matahari, pikir saya ya udahlah saya beli baju untuk Pak Susem gitu ya. Terus saya mikir saya mau beli baju buat saya sendiri, buat apalah, orang saya mau mati gitu ya. Jadi saya nggak beli baju Natal gitu ya. Kemudian saya berdoa gitu ya, karena saya tahu sumber hidup itu kan Tuhan gitu. Saya berdoa kepada Tuhan, saya pribadi siap gitu ya. Jadi mau di dalam tubuh ini, mau di dalam tubuh kemuliaan, kata Paulus kan kita lebih senang di dalam tubuh kemuliaan dibanding dengan tubuh yang hina ini. Cuman kadang-kadang kalau memikirkan, aduh anak saya belum siap dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan panggil ya Tuhan sudah perhitungkan semuanya gitu. Nah kemudian saya berdoa dan ternyata Tuhan berkata sesuatu di dalam hati ya. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi kemuliaan Tuhan. Meskipun saya termasuk orang yang agak sulit untuk percaya akan mujizat ya. Meskipun saya berasal dari gereja Pentakosta, karismatik gitu ya, tapi saya termasuk orang yang logik gitu ya. Jadi Tuhan itu nggak akan membuat mujizat kalau misalnya tidak ada satu rencana yang besar ya. Jadi apa yang berjalan sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan kodrat manusia itu akan berjalan. Tapi kalau misalnya dia campur tangan itu karena ada sesuatu yang rencana yang luar biasa gitu. Tuhan campur tangan bikin keajaiban. Jadi secara fisik ya memang penyakit saya itu akan membawa kematian gitu ya. Tapi Tuhan berkata penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi kemuliaan Tuhan. Jadi saya tetap percaya ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mau lepas atau tidak lepas daripada dapur api, aku akan tetap menyembah Tuhan gitu ya. Jadi baik lewat mati atau hidup, nama Tuhan tetap dimuliakan. Ini menjadi satu harapan dari saya ya. Jadi apapun kondisi kita, meskipun di depan mata kita rasanya aduh sih sekarang mah gua udah nggak punya harapan hidup lagi di dunia. Kita harus punya harapan yang lebih daripada manusia pada umumnya di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan.